Bapak Dekan juga berhalangan, sementara di luar, Ibu Koordinator Prodi juga demikian. GKM, Ibu Sally nanti merangkap moderator, jadi akhirnya saya diminta untuk memberikan sambutan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Dr. David Tambaru untuk memberikan materi pada MRT bulan Desember ini, bulan November, sorry. Ini bulan November, masih November. Ya, semoga ilmunya bermanfaat juga menginspirasi buat mahasiswa. MRT adalah program akademik environment yang kita buat terjadwal setiap bulan supaya menghidupkan suasana akademik di Prodi Kimia dan tujuannya mendapatkan insight dari kebaruan-kebaruan research di luar sana ataupun dari kolega kita dari tempat lain sehingga bisa memberikan ide atau pencerahan untuk kita dalam research mengembangkan research topik penelitian khususnya mahasiswa di Prodi Kimia dan dosen-dosen kimia di Prodi Kimia. Sekali lagi terima kasih Pak David dan mari sama-sama kita mengikuti MRT pada kali ini yang langsung akan dimoderatori oleh Ibu Sherly Ledo. Demikian sambutan mewakili Ibu Korpro. Sekali lagi selamat mengikuti MRT. Tuhan memberkati. Pada Ibu Sherly kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Renner, Prof. Renner. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, saya melihat di sini ada Pak Titus, ada Ibu Bibiana. Terima kasih sudah boleh hadir dan adik-adik mahasiswa. Jadi hari ini kita akan mengikuti bersama MRT ini yang ke-8. Ya, ke-8 sudah setahun berjalan. Semoga ini menjadi sesuatu yang sangat baik buat kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Renner tadi. Jadi pada pagi hari ini, untuk MRT kita hari ini cukup spesial, karena kita akan bersama dengan dosen kita sendiri, Bapak David Tambaru, SSI Chem Science, PhD, yang baru saja menyelesaikan studi S3-nya dari School of Chemistry, University of Melbourne, Australia. Jadi kita sangat berbangga Bapak David boleh menyelesaikan studinya dan sudah boleh bergabung bersama kita dan hari ini diberikan kesempatan untuk berbagi ilmunya bersama dengan kita. Ya. Jadi tema pada pagi hari ini Development Sequential Injection Analysis Methods for Automatic Speciation of Inorganic Selenium in Water Samples. Jadi tentang pengembangan metode ya, pengembangan metode sequential injection ya untuk analisis selenium pada sampel air. Ini judulnya bahasa Inggris, tapi nanti Pak David akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia saja ya, supaya kita bisa ikuti bersama. Baik, untuk tidak berpanjang kata, saya silakan kepada Pak David, PhD, untuk boleh memulai materinya. Silakan Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih Prof. Renan, terima kasih Bu Sherly untuk sambutannya dan juga pengantarnya. Apakah bisa dilihat screen saya? Belum bisa? Bisa Pak, Bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Reiner untuk kesetiaannya selalu memonitor dan memastikan bahwa monthly research talk berjalan dengan baik setiap bulannya. Walaupun bulan lalu sepertinya agak terhambat karena akreditasi, tapi akhirnya kita bisa bertemu kembali. Oke, apa yang saya akan sampaikan hari ini adalah sebagian dari apa yang saya sempat lakukan selama di The University of Melbourne, dan itu mengenai metode yang dikenal sebagai sequential injection analysis. Oke, jadi kalau saya bisa memberikan judul ini dalam 3 kata saja, maka yang pertama adalah automisasi, kemudian yang kedua adalah speciation, dan yang ketiga adalah selenium. Untuk menjawab automisasi sendiri dan speciation dari selenium itu, maka kami memilih namanya metode sequential injection analysis. Artinya bahwa dengan metode ini kami bisa menjawab kebutuhan akan adanya metode
yang otomatis untuk melakukan speciation terhadap selenium. Pertanyaan, mengapa selenium? Apa sih yang menarik dengan selenium ini? Ya, ternyata bahwa selenium ini adalah merupakan salah satu zat yang esensial karena dia bagian dari protein dalam tubuh, dalam struktur dari protein. Kemudian juga bagian dari komponen enzim, ya, di dalam tubuh yang tentunya mengkatalis semua proses-proses metabolisme tubuh. Kemudian juga berperan dalam sintesis DNA dan juga pemulihan DNA kalau ada kerusakan di DNA. Namun kalau terlalu tinggi kadarnya dalam tubuh, dia bersifat toksik. Ya, jadi yang menariknya kalau terlalu tinggi juga bahaya, terlalu rendah juga bahaya. Kalau terlalu tinggi bisa menyebabkan penyakit namanya stenosis, kemudian bisa menyebabkan serangan jantung, kegagalan ginjal. Namun kalau terlalu rendah juga, maka kurang lebih penyakit yang sama juga berhubungan dengan kardiovaskular juga akan terjadi. Dan ada satu penyakit yang unik yang disebut sebagai Kisan disease, yaitu salah satu daerah di dataran Cina, di mana sekitar tahun 50-an 60-an itu terjadi penyakit yang langka, terdapat kematian yang tinggi di daerah tersebut. Lalu kemudian dilakukan penelitian, ternyata ditemukan bahwa di daerah tersebut rata-rata orang kekurangan selenium, di mana tanahnya memang sangat kurang dalam kandungan seleniumnya. Dan sehingga dengan demikian disebutlah penyakit itu Kisan disease. Kisan menunjuk kepada daerah tersebut. Nah, sayangnya bahwa batas antara terlalu tingginya dan terlalu rendah dari kadar selenium ini sangat sempit, yaitu hanya 40 sampai 400 mikrogram per liter. Kalau terlalu lebih dari 400 bahaya, kurang dari 40 bahaya. Oleh karena itu kita perlu terus mendeteksi secara reguler kadar selenium ini. Ya. Selain itu, tidak semua selenium juga itu sama kadar toksisitasnya. Ya, kalau yang namanya selenium inorganik itu lebih berbahaya dibanding dengan organik selenium. Artinya kalau selenium itu berada dalam sebagai molekul organik, maka dia tidak begitu berbahaya. Sementara inorganik itu lebih berbahaya. Nah, di antara inorganik yang paling banyak itu adalah dalam bentuk selenium 4 dan selenium 6. Di mana selenium 4 itu juga ditemukan atau kemudian didapati bahwa dia lebih berbahaya, toksisitasnya lebih tinggi daripada selenium 6. Ya. Oleh karena itu kita perlu membedakan sebenarnya apa yang ada di dalam sampel kita, apakah selenium 4 atau selenium 6, itu yang kita sebut speciation. Ya. Itulah yang disebut sebagai speciation. Nah, sementara metode-metode yang ada sekarang ini adalah yang dipakai untuk mendeteksi selenium itu umumnya disebut sebagai hybrid generation yang ditandemkan dengan AS ataukah ICP. Nah, tentunya alat-alat ini sangatlah mahal. Dan sendiri kita belum punya, bahkan di Indonesia mungkin tidak semua punya. Juga alat-alat ini sangat besar sehingga dia harus stay di lab. Nah, juga operatornya harus ahli. Dan tentunya karena mahal, maka tentunya tidak tersedia bagi seluruh dataran di dunia ini, terutama untuk negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang. Kemudian ada juga metode-metode yang lain seperti spektrofotometrik secara konvensional, namun yang kita tahu bahwa kalau spektro sangat melelahkan, kita perlu campur sana, campur sini, pipet sana, pipet sini buat larutan, tunggu sekian, lalu ukur satu persatu, lalu kemudian baru kita hitung. Jadi itu sangat melelahkan, kemudian juga tentunya costly karena kalau kita bermain larutan, tidak semua larutan kita bisa pakai, artinya banyak sisanya. Ya. Dan karena kita bermain dalam larutan yang kita sebut wet chemistry, maka volume yang kita gunakan setiap reagen itu akan banyak. Juga yang tersedia untuk spektro ini hanya bisa mendeteksi selenium 4. Atau juga kalau bukan selenium 4, maka semua jenis selenium dia ukur. Nah, jadi belum bisa membedakan selenium 4 dan selenium 6 di dalam sampel secara bersamaan. Nah, lalu kemudian ada juga pengembangan lebih lanjut yang disebut sebagai flow injection analysis.
Ya, flow injection analysis ini mengandalkan namanya pompa. Jadi reagennya tidak kita pipet lagi, tapi pompa ini akan menarik reagen masuk ke dalam namanya mixing coil atau reaction coil. Sampelnya kita masukkan dan ketemu dengan reagen dan bercampur di sini. Lalu kemudian terjadi reaksi, kemudian dideteksi, lalu menuju ke tempat pembuangan. Namun ini juga tidak fully automated karena kita mesti masukkan sampel satu persatu sendiri-sendiri. Ya, tidak begitu full automated. Lalu tetap sampelnya, reagennya tetap banyak karena dia ini kalau kita jalankan di pompa, dia akan terus-menerus berjalan pompanya. Entah itu kita injeksi dengan sampel atau tidak, dia akan lanjut terus. Sehingga kalau tidak dipakai, maka reagennya akan terbuang. Nah, jadi relatif tetap tidak begitu green chemistry. Kemudian karena dia continue sistemnya, maka dia juga menghasilkan waste yang banyak. Itu yang namanya flow injection analysis. Lalu muncullah yang namanya yang kita kenal yang sequential injection analysis. Ya, ini adalah generasi berikut dari flow injection tadi. Kalau yang tadi disebut continuous flow, kalau ini tidak continuous. Nah, ini ada pompa, jadi pada saat kita butuhkan saja larutannya, baru pompa ini bergerak. Kalau mau didorong larutannya, baru kita dorong. Jadi tidak continuous. Tapi otomatis dikontrol pakai komputer. Jadi ini misalnya reagennya kita suruh ambil 10 mikro, maka dia tarik ke dalam 10 mikro. Sampelnya 15 mikro, dia akan tarik ke dalam dan dia masuk, ini namanya reaction coil. Mereka akan ketemu di dalam, bereaksi lalu menuju ke detektor. Kebetulan detektornya tidak kelihatan. Jadi ini yang sequential injection analysis yang kami pilih untuk mendeteksi selenium secara otomatis dan membedakan antara selenium 4 dan selenium 6. Nah, jadi karena dia otomatis, maka dia cocok sekali untuk monitoring yang secara reguler dilakukan. Artinya tinggal kita ganti sampelnya, dia kerjakan sendiri. Jadi kalau banyak sampelnya, sangat efektif. Ya, dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia hanya mengambil sampel sesuai yang diperintahkan, maka tidak akan ada yang sisa atau tidak ada dibuang-buang. Tidak banyak lah. Kemudian dalam ukuran sangat mikro sehingga tidak banyak. Karena itu juga waste-nya juga sedikit. Nah, secara skematik ini prinsipnya. Jadi ada pusatnya ini disebut selection valve. Disinilah yang ada cabang-cabang untuk menyambung ke larutan yang kita gunakan. Misalnya KI, HCl, amilum, atau dan sampel. Ini semua nanti tinggal diperintah dia tarik yang mana ke dalam. Lalu ini namanya holding coil. Ketika dia ditarik sampelnya ke dalam, dia akan simpan dulu di sini dan seterusnya semuanya akan disimpan di sini. Nah, untuk menarik dan memompa larutan yang diperintahkan tadi itu, ini siring pamin namanya. Ini akan kalau dia tarik maka dia akan tarik, kalau dia dorong maka dia dorong. Ya. Pakai komputer. Lalu setelah dari situ, kalau misalnya kita mereaksikan, maka kita perintahkan untuk menuju ke reaction coil. Ini namanya reaction coil. Lalu setelah mereka bereaksi di sini akan menghasilkan warna. Kalau yang spektrokolorimetrik, maka dia warna lalu dideteksi dengan detektor di sini. Sini ada portable spektro kecil, ukurannya seperti lebih kecil daripada HP. Ya, dan dideteksi langsung ke komputer, direkam di komputer. Ya. Oke, jadi secara skematik saya akan sampaikan bagaimana itu proses terjadi. Jadi pertama, sebelumnya secara chemistry atau reaksinya untuk spesies selenium 4 dan selenium 6 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mendeteksi selenium 4 itu kita reaksikan dengan KI ya dalam suasana asam sehingga dia akan tereduksi dari selenium 4 menjadi selenium 0. Dan di saat bersamaan akan mengoksidasi I2. Imin menjadi I2 dan selanjutnya menjadi I3-, dan kemudian kalau ada amilum akan membentuk warna biru, dan inilah warna biru yang kita deteksi dan kemudian kita korelasikan dengan konsentrasi selenium. Itu yang selenium 4. Jadi tidak mengalami proses yang lain kecuali langsung bereaksi. Tapi untuk selenium 6, karena dia tidak bisa bereaksi langsung dengan KI, kita mesti reduksi dulu menjadi selenium 4. Nah, proses reduksinya ini ditambahkan dengan asam dalam
ya HCl, dalam suasana HCl dan suhu 75 derajat, dan dia menjadi selenium 4. Setelah selenium 4, maka baru bisa lanjut dengan reaksi yang seperti di bawah ini. Sehingga yang di atas ini, proses di atas ini akan menghasilkan selenium 4 yang sudah ada di dalam lebih awal, ditambah dengan selenium 4 hasil reduksi dari selenium 6. Sehingga kita sebut sebagai total selenium. Ya. Nah, untuk selenium 4 sendiri dimulai dengan pertama, menarik selenium 4 ke dalam holding coil. Sorry, bukan selenium 4. Indikator amilumnya, lalu diikuti oleh sampelnya, lalu diikuti oleh potasium iodide, lalu kemudian HCl, lalu setelah itu reagennya sudah masuk semua, kemudian dibalikkan arahnya menuju ke reaction coil. Di reaction coil terjadi pencampuran dan terbentuklah produk warna biru, dan kemudian ketika dia terus dialirkan ke detektor, maka dia dideteksi oleh detektor, direkam di dalam komputer. Itu selenium 4. Nah, untuk total selenium, langkahnya adalah diawali dengan penarikan amilum ke dalamnya, kemudian diikuti oleh sampel. Nah, sampel ini dia harus melewati namanya conversion coil, di mana selenium namanya mengalami reduksi menjadi selenium 4. Jadi dia melewati namanya conversion coil di sini dan dipanaskan pada suhu 75. Jadi dia tarik ke dalam, melewati ini, dia terjadi reduksi di sini, lalu masuk ke dalam sistem untuk bereaksi. Diikuti dengan kalium iodida, lalu kemudian HCl. Selanjutnya dipompa ke reaction coil dan terjadi reaksi di reaction coil menghasilkan warna. Nah, absorban atau kadar yang didapatkan dari tahapan yang ini itu kita sebut total selenium 4 dan selenium 6, karena tadi terjadi kita reduksi selenium 6-nya. Sementara kalau ada selenium 4 yang sudah ada di dalam memang, maka dia juga akan menjadi akumulasi. Nah, untuk menentukan selenium 4-nya di kemudian adalah kita kurangi nanti kadar yang didapatkan dari total ini, yang prosedur yang kedua tadi, dan dikurangi dengan proses yang pertama tadi yang sampelnya tidak melewati conversion coil. Itu dideteksi selenium, selisihnya antara selenium total dan selenium 4. Sehingga kita bisa menentukan selenium 6. Kemudian sistem ini tentunya dipengaruhi atau bergantung pada berbagai faktor. Dua faktor yang sangat penting adalah namanya panjang dari reaction coil yang ini. Ini reaction coil. Jadi ini sebenarnya hanya apa namanya itu semacam selang kecil, ya kita sebut tubing. Saya buat menjadi 3D begini. Kita anyam ya seperti ini untuk membantu pergerakan supaya ketika dia larutannya berbelok-belok itu akan meningkatkan namanya turbulensi, sehingga pencampuran akan dan kinetiknya akan lebih meningkat sehingga reaksinya akan lebih cepat. Jadi kalau semakin panjang maka semakin lama dia berinteraksi, berarti juga kemungkinan bisa warnanya semakin pekat. Ya, tapi di sisi lain ada faktor lain yang mempengaruhi dalamnya adalah kalau semakin lama bergerak, ada namanya dispersion. Dia akan semakin semakin menyebar warna itu, menyebar ke samping dan kiri kanan. Jadi kalau kita tinggalkan dia tidak akan diam, tetapi warna itu akan menyebar sehingga semakin rendah juga intensitasnya karena menyebar ke ujung, ke masing-masing ujung. Ya. Oleh karena itu kita perlu optimasi panjangnya. Panjang yang paling tepat itu yang mana? Juga dipengaruhi oleh flow rate. Flow rate itu kecepatan, ya. Kecepatan dia mengalir. Kalau lambat kan dia berarti lama dia berproses, lama dia berinteraksi. Kalau cepat sekali juga lambat. Jadi bisa saja reaksinya belum terjadi secara maksimal, kita sudah sampai di detektor. Nah, jadi kita mesti optimasi timingnya yang pas. Oleh karena itu, karena dua ini saling mempengaruhi, maka dua-duanya kami optimasi secara bersamaan. Jadi kita sebut ini bivariate optimization. Jadi kita pasangkan variasi panjang gelombang, flow rate-nya dari 10 mikroliter per second menjadi sampai 40, dan panjangnya ini dari 2 sampai 5 meter. Ternyata kalau kita perhatikan semakin cepat
flow rate-nya, semakin rendah absorbannya. Ya. Lalu kalau semakin panjang reaction coil-nya di flow rate yang rendah, itu kita lihat bahwa dia akan naik, tapi sampai 4 dan 5 itu tidak jauh berbeda. Nah, di flow rate 10, 4 dan 5 meter itu tidak jauh berbeda. Sehingga kami memilih 4 meter sebagai panjang optimum dan juga 10 mikroliter per second sebagai flow rate optimum. Jadi untuk dua faktor ini yaitu optimasinya 4 meter, optimumnya 4 meter dan 10 mikroliter per second. Lalu faktor yang lain adalah konsentrasi dari reagen. Yang pertama adalah KI, variasi dari 0,5 sampai 4 molar, 4%. Ternyata naik seiring dengan naiknya konsentrasi KI sampai 2. Nah, setelah itu dia tidak ada lagi, relatif tidak terlalu berpengaruh, sehingga kami pilih 2% sebagai yang optimum untuk konsentrasi KI. Yang kedua adalah HCl. Nah, untuk HCl ini awalnya kita variasi berdasarkan satu titik saja, tetapi ternyata tidak bisa membedakan antara pengaruh 1 molar, 2 molar, 3 molar, 4 molar, dan 5 molar. Sehingga kami mencoba untuk membuat dalam tiga titik, 3 data. Jadi 1 molar kita periksa pada konsentrasi 0 selenium, 0,5 selenium, dan 1 ppm selenium. Nah, lalu kita buat kurvanya masing-masing dengan konsentrasi ini, dan ternyata kalau konsentrasinya di atas 3 ke atas sudah tidak reproducible lagi dan tidak linear lagi. Ya, kalau kita lihat R square-nya di sini tidak lagi 99 dan juga tidak stabil. Ya. Jadi sementara kalau 1 molar dia juga kurang sensitif, ya, kurang tinggi ininya, slope-nya lebih tinggi kalau 2. Itu menunjukkan bahwa pengaruh konsentrasi terhadap absorban itu lebih tinggi. Jadi menunjukkan bahwa 2 yang optimum. Kalau 1 molar terlalu kurang sensitif, terlalu tinggi, menyebabkan sinyal jadi liar. Yang berikut adalah konsentrasi dari kanci amilum yang kita gunakan. Kita variasi 0,5 sampai 2 juga relatif tidak terlalu berpengaruh, sehingga kami pilih yang satu yang relatif lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kondisi optimum untuk amilum yaitu 1%. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana mengoptimasi supaya proses konversi selenium 6 menjadi selenium 4 itu maksimum. Nah, jadi karena 2 faktor yang berperan, satu tadi adalah konsentrasi HCl-nya, yang kedua juga adalah temperatur. Nah, jadi saya coba variasi temperatur dulu, saya naikkan dari suhu kamar, ternyata dia baru mulai sedikit tereduksi itu di 50, 60, dan mencapai maksimum itu di 75. Di atas 75 sudah tidak lagi menunjukkan reaksi reduksi yang berkelanjutan, justru malah dengan tingginya suhu ini menyebabkan reproducibilitasnya rendah. Ya, sinyalnya menjadi tidak terlalu begitu stabil, errornya semakin tinggi. Sehingga kami pilih 75 sebagai yang maksimum. Lalu konsentrasi HCl dalam redaktannya dalam hal ini adalah HCl, saya variasi dari 1 molar sampai ke 7,5 molar. Ternyata terjadi mulai reduksi itu di 5 molar tapi belum maksimal, naik ke 6, 6,5 sudah maksimal, sudah terjadi konversi secara maksimum. Malah di 7 malah dia drop, ya sebenarnya bukan drop tapi karena errornya tinggi, sinyalnya tidak reproducible, sehingga begini, sehingga dipilih 6,5. Ya, ini bisa dipengaruhi karena kalau tinggi sekali HCl-nya bisa merusak amilum yang kita gunakan, karena amilum sensitif terhadap asap. Ya, oleh karena itu maka konsentrasi 6,5 ini dipilih sebagai konsentrasi optimum untuk reduksi selenium 6 menjadi selenium 4. Jadi untuk summary dari semua optimasi yang dilakukan, yang pertama tadi reaction coil itu panjangnya 4 meter, yang ini dengan flow rate 10 mikroliter per second. Lalu konsentrasi KI 2%, konsentrasi HCl 2 molar, konsentrasi amilum 1%,
lalu redaktannya 6,5 molar HCl, lalu suhu 75 derajat Celcius. Nah, pada kondisi optimum tadi, saya buat kurva kalibrasinya antara konsentrasi selenium terhadap absorban dan ditemukan linear dari konsentrasi 0 sampai 3 mg per liter, 3 ppm. Ya. Sementara untuk totalnya dia dari 0 sampai 2,5 linear. Ya. Jadi ini parameter yang dari semua parameter analitikal yang diukur, ya linear range-nya 0 sampai 3 mg per liter untuk selenium 4, total selenium 0 sampai 2,5. Lalu untuk LOD, limit of detection, selenium 4-nya 25 mikrogram per liter. Lalu untuk total 123 mikrogram per liter, LOQ ya 10 kali dari standar deviation. Lalu RSD-nya sangat bagus, 1,09% untuk selenium 4 dan 1,13% untuk selenium 6. Sampling rate atau banyaknya sampel yang kita bisa ukur setiap jam yaitu 10. Ya, jadi kalau kita kasih satnya pasang di situ, kita suruh analisis 1 jam itu dia dapatkan sampel, diperiksa 10 sampel tanpa kita pegang-pegang lagi. Ya. Nah, setelah dalam kondisi seperti itu, kondisi standar, kemudian saya coba tes apakah ada zat lain yang bisa mempengaruhi reaksi tersebut. Ya, kalau tidak ada pengganggunya, sinyalnya seperti ini untuk konsentrasi 1 ppm. Kalsium, barium, dan seterusnya tidak mengganggu kecuali Besi3 mengganggu, nitrat juga Besi3, tembaga 2 juga mengganggu, kobalt sedikit. Ya. Jadi ini 3 ini saya perlu amankan supaya tidak mengganggu nanti. Karena kalau dalam real sampel bisa saja mereka ini, Pak. Karena kalau ada, bisa saja selenium tidak ada, tapi saya bilang ada karena sinyal ada, padahal mungkin karena dari pengganggu. Nah, ini adalah salah satu tantangan yang sangat penting dan sangat berat di dalam bidang kimia analitik. Setiap metode atau reaksi yang kita gunakan untuk mendeteksi satu, kita harus pastikan bahwa dia selektif, tidak boleh bereaksi dengan yang lain. Nah, inilah yang saya tes. Jadi kalau mau untuk standarnya dalam mengembangkan sebuah metode, kita harus melewati tahapan ini. Uji pengganggu namanya. Nah, karena dia mengganggu, tadi ada 3 pengganggu utama, Fe, nitrat, dan tembaga. Maka pertama saya coba bereskan yang besi dulu. Ya, pertama saya coba dengan mengendapkan besinya dengan menggunakan garam amonium hidrogen fosfat. Nanti akan mengendap besi fosfat, sehingga dengan mengendap itu saya bisa pisahkan, lalu seleniumnya saya bisa reaksikan. Jadi ini yang tidak ada pengganggunya di sini, sinyalnya begini. Begitu saya ganggu dengan Fe, naik begini sinyalnya dengan konsentrasi selenium yang sama. Lalu saya coba tambahkan dengan 500 ppm amonium fosfat, dia agak turun sedikit. Lalu saya kasih naik 1000 ppm, fosfatnya turun dan ternyata sudah sama dengan tanpa selenium. Dan seterusnya. Ini saya naikkan lagi dan kurang lebih secara error bar masuk ini sudah beres dengan menambahkan 1000 ppm amonium fosfat ke dalam sampel. Ya. Lalu untuk tembaga tadi sama, saya coba tambahkan pengganggunya koper, ternyata dia naik kalau ada koper tadi. Lalu saya coba tambahkan 200 ppm, 250 ppm amonium fosfat, dia turun sedikit. Lalu 500 turun sudah sama dengan sinyal tanpa pengganggu. Sehingga dari 500 saya gunakan sebagai ternyata 1000 yang saya pilih. 1000 sebagai treatment untuk menghilangkan pengganggu CU. Saya gunakan amonium fosfat untuk mengendapkan CU juga. Nah, kalau yang berikutnya adalah kalau saya sebutkan tadi nitrat juga mengganggu. Nah, nitrat itu kita sulit untuk sampai hari ini kita belum menemukan bagaimana menjinakkannya. Ya, jadi asumsinya nanti kalau misalnya ada nitrat, kita mesti cek dulu nitratnya secara terpisah, lalu kita cek apakah ada atau tidak. Ya. Oleh karena itu, dalam hal ini kami tidak uji lagi dengan asumsi juga bahwa kondisi konsentrasi nitrat
yang acceptable tadi itu, ya ada kondisi nitrat di mana kalau tidak salah ingat 7,5 ppm ke atas baru mengganggu. Jadi kalau misalnya nitratnya di bawah 7,5 dia tidak mengganggu, dan kita asumsikan semoga sampel kita tidak di atas 7,5 sehingga tidak mengganggu. Namun yang berikutnya yang kami tes juga adalah namanya cross interference. Artinya apakah selenium 6 kalau dia ada di dalam sampel dan kita reaksikan berdasarkan prosedur hanya untuk selenium 4, apakah selenium 6-nya ini tidak terdeteksi? Jangan-jangan ketika kita mau uji selenium 4, selenium 6-nya juga ikut bereaksi. Padahal secara teori memang tidak, secara teori. Nah, lalu jadi saya tes dulu. Ini kalau ada selenium 6-nya sinyalnya begini. 0,3, 0,5. Tidak jauh meningkat, tidak atau kita bilang dalam analitik tidak signifikan berbeda. Ini kalau tidak ada begini dan kalau ada begini. Jadi kita bilang uh, secara statistik tidak signifikan mengganggu. Lalu setelah itu kami tes, lalu kami uji coba ke sampel sintetik, ya, sintetik sampel ya. Jadi kami gabung, campur, lalu kemudian kami deteksi. Misalnya untuk selenium 4 ketika dia 0, kita terimanya ya ukurnya seperti ini. Ya, secara total kita ceknya recovery namanya. Kalau dalam kimia itu kita sebut recovery, dan acceptable recovery itu biasanya ya 80 sampai 120, tapi sebenarnya semakin dekat ke 100% itu semakin bagus. Jadi secara keseluruhan recovery-nya acceptable. Ya. Artinya apa yang kita masukkan, kita ukur ternyata sama hasilnya. Nah, lalu ketika masuk ke sampel asli, real sampel dari lapangan, ada air keran, ada air sungai, kalau kita bilang sih air kali, kemudian ada air dari pertambangan. Saya coba tes. Jadi untuk di dalam air biasa milik Q, ini sinyalnya warna biru. Sorry. Oops. Uh, ya, yang warna biru ini untuk milik Q. Artinya selenium, saya masukkan selenium di dalam milik Q. Sinyalnya seperti ini. Kalau 0,25 begini, 0,5 dan seterusnya. Nah, kemudian saya ambil tap water, air keran. Saya tambah konsentrasi yang sama, malah rendah. Lebih rendah sinyalnya daripada milik Q. Ini sesuatu yang aneh. Lalu ketika air kali, saya tambahkan yang selenium dengan jumlah yang sama, ternyata dia lebih tinggi. Nah, lebih parah lagi dari air tambang. Nah, ini mulai membuat kepala sakit di sini. Karena ternyata kalau saya pakai di real sampel, aneh-aneh hasilnya. Nah, disinilah masalah mulai terjadi. Lalu saya coba banyak hal. Pertama, saya endapkan seperti yang saya coba di simulasi tadi dengan Fe dan tembaga. Saya coba endapkan, tidak juga menghasilkan perubahan. Saya coba masking dengan natrium fluorida dan juga EDTA, tidak juga menghasilkan reaksi yang baik. Tapi saya tidak tampilkan di sini karena ya banyak sekali. Lalu kita berpikir jangan-jangan oksigen di dalam ini turut bereaksi oksigen terlarut. Sehingga kami deoksinasi dengan cara mengalirkan nitrogen ke dalam. Kita pompa dengan nitrogen. Ternyata juga tidak ada perubahan apa-apa. Ya, jadi kita kemudian simpulkan, oke, kalau begitu bukan Fe yang mengganggu, bukan koper yang mengganggu, bukan nitrat juga, bukan juga oksigen. Nah, lalu kita coba pikirkan jangan sampai ada oksidan yang lain di dalam yang kita belum deteksi, belum tahu apa sebenarnya dia. Jadi dia turut bereaksi sehingga kita coba reduksi dengan redaktan yang agak lembut, yaitu asam askorbat. Ya, dengan harapan dia bisa menjinakkan oksigen terlarut kalau tadinya belum keluar semua, ataukah mungkin ada redaktan lain di dalamnya. Tapi ketika kami menggunakan ascorbic acid, uh, hilang semua sinyalnya. Artinya dia justru dia menutupi reaksi yang asli.
hilang semua, termasuk ketika selenium ada hilang semua. Tapi setelah diamkan begitu beberapa saat, 1 jam begitu dia muncul lagi. Jadi ini sebuah fenomena yang sulit kita taklukkan waktu itu, jadi kita tidak ambil langkah selanjutnya ini. Lalu saya gunakan namanya stop flow method. Kalau tadi saya bilang kita bisa kontrol alirannya, maka yang berikut itu saya coba stop. Kalau di stop itu artinya saya cuma mengamati perubahan absorban terhadap waktu. Nah, nanti saya akan memilih itu, jadi kurva kalibrasinya nanti itu akan berupa slope-nya terhadap konsentrasi. Dengan ini kita berpikir bahwa akan menghilangkan pengaruh matriks. Pengaruh matriks artinya semua zat-zat yang terdapat di dalam larutan selain selain selenium. Ternyata tidak juga menghasilkan. Lalu saya ubah flow rate-nya. Jangan-jangan ada reaksi pengganggu ini kita bisa jinakkan dengan cara mempercepat reaksi. Mempercepat flow rate artinya kita asumsikan bahwa pengganggu ini mungkin reaksinya lebih lambat secara kinetik, sehingga kalau kita percepat reaksinya, flow rate-nya, dia belum sempat bereaksi, kita sudah deteksi. Artinya hanya selenium yang kita deteksi. Harapannya begitu. Ternyata tidak juga. Dia tetap bereaksi juga. Jadi tidak jadi. Lalu kemudian saya coba ubah urutan tadi. Kalau kita ingat di awal tadi, di pertengahan tadi, bahwa saya masukkan sampel duluan, lalu kemudian KI dan seterusnya. Saya rubah urutannya ke dalam dengan harapan bahwa kalau dia antara satu sama lain itu dirubah urutannya, mungkin ada reaksi yang kita bisa reaksi pengganggunya mungkin somehow dia tidak mengganggu, tapi ternyata tidak juga. Nah, ini sendiri semua kalau misalnya setahun ini 2 tahun saya kerjakan untuk menjinakkan ini barang ini. Jadi itulah kenapa kepala sakit di situ. Karena tidak bisa lanjut kalau artinya kalau tidak bisa saya selesaikan ini maka gagal proyek ini. Ya. Lalu suatu ketika entah ya kalau saya katakan bahwa ini suatu jalan yang jalur udara, jalur langit, saya kemudian mengambil amonium klorida. Ya, amonium klorida, lalu kemudian memasukkan ke dalam larutan sampel saya, lalu saya coba ukur. Ternyata ada perubahan. Sampel tadi mulai hilang pengganggunya, lalu kemudian saya coba variasikan konsentrasi amonium kloridanya, sampai pada saat 1 molar, dia sudah rata, sudah sama dengan tanpa pengganggu. Jadi kalau kita lihat ini di dalam miliQ, lalu kemudian di dalam 1 molar HCl ini, lalu kemudian saya bandingkan dengan KCl untuk memastikan jangan-jangan kebetulan saja ini. Atau apakah pengaruh garamnya? Ini kan 2 garam. Jadi kami sepakat kita coba garam yang lain. Apakah pengaruhnya sama? Ternyata kalau saya ganti dengan KCl justru meningkat. Dari sinyal yang tanpa ada campuran, saya tambah amonium klorida dia sama, 1 molar. Tidak ada perubahan maksudnya. Tapi kalau saya tambah KCl dia naik. Demikian juga ketika seleniumnya ada. Selenium 4-nya ada, lalu saya tambah amonium klorida, tidak berubah. Tapi kalau saya tambah KCl, dia tinggi. Demikian juga kalau selenium 6 ada, tanpa apa-apa, tanpa amonium klorida dan KCl, sinyalnya begini. Kalau saya tambah klorida, ya tidak ada perubahan, lalu kemudian KCl tinggi. Dan kalau dua-duanya selenium 6, selenium 4 ada, juga amonium klorida menurunkan pengganggu, tetapi tidak menimbulkan efek terhadap sinyalnya. Sementara KCl meningkatkan. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu yang menarik karena kita tidak bisa waktu itu kita sulit menjelaskan karena duanya garam yang sama tetapi memberikan efek yang berbeda. Dan itu juga menyebabkan tertunda sedikit karena kami harus mampu menjelaskan ini kenapa fenomena ini terjadi. Tadi seperti saya katakan ini jalur langit. Artinya saya tidak pernah memikirkan bahwa ini akan mempengaruhi amonium klorida ini, tapi kemudian somehow saya ambil lalu kemudian ternyata memberikan efek. Ya, akhirnya kami cari-cari dan konsultasi, kemudian kami menemukan sebuah potensial alasan, potensial reason, yaitu bahwa perbedaan interaksi antara amonium klorida terhadap, khususnya amonium terhadap amilum yang kita gunakan di dalam,
berbeda ketika bertemu dengan ion lain seperti K+. Jadi memang sampai saat ini kita juga belum 100% yakin akan pengaruh itu. Tapi alasan yang kedua yang kita bisa sampaikan adalah namanya pengaruh kekuatan ion, ionic strength. Ya, walaupun keduanya ini kalau kurang lebih dibilang ya sebenarnya ionic strength-nya kurang lebih bisa mirip karena konsentrasinya 1 molar sama-sama dengan jenis garam yang sama. Tapi ya secara eksperimental di lab itu kejadian yang kami dapatkan sehingga kami gunakan untuk kelanjutannya. Jadi semua sampel saya treatment dengan menggunakan amonium klorida. Dan saya tes juga di dalam air botol juga milik Q dan ternyata efeknya ya tadi seperti yang kita tes di atas. Nah, oleh karena itu dengan begitu saya coba mengaplikasikannya dengan real sampel yaitu air botol minum dan juga air keran. Ya, menguji saya tambahkan dengan perbandingan yang berbagai macam perbandingan. Lalu saya ukur selenium 4, total selenium, kemudian selenium 6-nya berapa. Dan range recovery-nya juga masuk dalam range yaitu 94 sampai 108%. Jadi acceptable ya. Kalau secara analitikal kita sebenarnya acceptable. Ya, jadi kesimpulannya metode otomatis ya, yang tidak perlu kita menggunakan tangan terlalu banyak, kita hanya menyiapkan larutannya lalu kita suruh dia tarik sendiri dan ukur sendiri. Itu berhasil kami kembangkan untuk mengukur selenium 4 dan selenium 6 atau spesies selenium. Sudah dioptimasi dan juga divalidasi dengan air sintetis, air botol dan juga air keran. Dengan karakteristik sampling rate-nya 10 per jam, LOD-nya 25 mikrogram per liter, dan seterusnya dengan keterulangan sangat bagus dengan RSD 5%. Dan ini sudah berhasil dipublikasi di Microchemical Journal di bulan Mei yang lalu. Ya, jadi kalau tertarik mau membaca secara full materinya ada di sini, tinggal kunjungi ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sangat membantu di dalam semua proses ini. Di sini ada pembimbing saya, Prof. Kolek, pembimbing 2 saya, Dr. Almeida, Edi yang 2 bulan lalu berbicara, Dr. Charles, dan semuanya, teman-teman semuanya, pembimbing. Ini semua kalau saya mau bilang ini dari berbagai negara. Ada Bulgaria, ada Australia, ada Cekoslovakia, ada Peru, ada Malaysia, ada Cina, ada Jepang, di mana lagi Korea, ya hampir semua ada di sini. Ya, dan juga kepada Australia Awards, saya mengucapkan terima kasih sudah membiayai sekolah saya sehingga saya bisa sekolah secara gratis, bisa jalan-jalan juga ke sana, hidup di sana walaupun penuh dengan perjuangan. Juga ya kalau ini lokal semua, saya mengucapkan terima kasih untuk mereka ya, bersama-sama berjuang di sana. Mereka sampai juga trauma karena saya tiap hari pulang dengan stres dari lab. Terima kasih. Silakan kalau bertanya. Saya kembalikan Ibu Shirley. Baik, terima kasih. Kita bisa berikan aplaus dulu kepada Pak David dari tempat masing-masing. Ya, informasi yang luar biasa untuk kita semua tentang penelitian Pak David. Ya, baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung sebelum saya membacakan ada pertanyaan pada kolom chat di sini ya. Silakan, ada yang mau bertanya mahasiswa? Saya rasa ini pasti dipahami ya karena dengan bahasa Indonesia ya. Silakan, ada yang mau bertanya mahasiswa? Ini ada sekitar berapa orang di sini? 48 orang mau bertanya, silakan raise hand dulu. Kemudian saya Mari silakan mahasiswa. Hasil silakan mau betapa tanya Pak David selama 2 ya. tahun ini Ini pusingnya. perjuangannya Pak David selama sekian tahun. hanya mencari amonium klorida saja 2 tahun baru ketemu Pak. Ya itulah ya perjuangan ya. Ya. Silakan mahasiswa, ada yang bertanya, ini bidang analitik, mungkin ada yang tertarik setelah ini mungkin mau mau bertemu dengan Pak David untuk jadi pembimbing, mungkin sekalian promosi. Silakan, kalau masih belum ada,
Saya akan membacakan pertanyaan dulu di kolom chat ya. Ini ada dari Pak Renner dengan dan Ibu Bibiana. Ya, ini pertanyaan saya bacakan ya. Yang pertama ini dari Pak Renner ya. Biasanya analisis menggunakan spektrofotometri menggunakan kurva standar. Apakah metode pembuatan ini juga dilakukan? Ya, pembuatan kurva standar juga menggunakan alat tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip analisisnya adalah oksidasi I menjadi I2 oleh selenium 4. Bagaimana selektivitas metode jika sampel juga mengandung ada oksidator iodida dari bahan organik seperti vitamin yang mengandung vitamin C dan logam-logam lain. Kemudian yang ketiga, untuk sampel yang tentukan total Se-nya, tapi untuk menghitung Se6 harus dikurangi konsentrasi Se4 dalam sampel. Apakah ada tahapan preparasi sebelumnya? Silakan Pak David untuk menjawab Oke. pertanyaan ini ya. Baik, terima kasih banyak Pak Reni untuk pertanyaannya. Pertama, ya kita menggunakan kurva kalibrasi, kurva standar. Ya, jadi salah satu biasanya kita tes adalah kita mengukur, membuat kurva kalibrasi, apakah linear atau tidak. Jadi kita gunakan dengan alat itu. Kurva yang saya tampilkan tadi itu adalah hasil dari alat yang saya kembangkan tadi. Ya, jadi benar. Saya gunakan, lalu kemudian, nah ini pertanyaan nomor 2 ini. Benar bahwa kalau dari pengalaman yang saya dapatkan ini bahwa saya kapok menggunakan reaksi oksidasi reduksi karena ternyata pengganggunya banyak sekali yang kurang bisa dikontrol. Ya, begitu ada yang bersifat redaktan atau oksidan di dalamnya, maka reaksi bisa kacau balau. Jadi waktu itu saya sempat berpikir mau ganti, tapi pembimbing bilang kalau kau mulai lagi dari nol, tidak tahu kapan selesai. Jadi akhirnya ya, jadi pertanyaan Pak Reiner dengan adanya vitamin-vitamin atau bahan organik di dalam itu memang salah satu yang menjadi mimpi buruk bagi orang analitik. Ya, itu tadi sebenarnya makanya kita perjelas bahwa sampel yang kami gunakan sampel air untuk sementara dengan asumsi bahwa itu pengganggunya agak kurang, tidak ada artinya relatif rendah lah ya. Eh, itu misalnya cari aman kalau mau jujur ya di dalam supaya bisa selesai. Kami cari sampel yang aman. Kalau mau sampel organik misalnya bisa saja sampai hari ini belum beres. Ya, atau bahkan tidak pernah beres. Jadi terus terang untuk mengatur selektivitasnya kalau ada oksidan di dalam kami butuh orang organik sebenarnya. Kami butuh orang organik untuk ajar-ajar kami supaya ini reaksi ini kalau ini nanti tidak jadi. Maksudnya ini yang supaya tidak terjadi ini kan begini. Nah, jadi untuk sementara Pak Reiner jawaban saya masih ngambang begitu. Jadi kita butuh kolaborasi sepertinya untuk memainkan reaksi-reaksi seperti ini. Yang pasti kalau oksidan ada atau redaktan ada, itu kalau reaksi redoks yang kita pakai itu sangat sensitif, sangat berbahaya. Seperti yang saya maksudkan tadi. Nah mungkin itu tadi, kalau salah satu untuk meredam itu lagi kita tambah garam dengan konsentrasi yang sangat tinggi, seperti 1 molar tadi, dia akan memadamkan, artinya garam itu akan menjinakkan berbagai macam zat di dalamnya untuk bereaksi. Mungkin itu yang saya bisa jawab Pak Renner untuk pertanyaan nomor 2. Untuk nomor 3, ya, Preparasi. betul. Untuk preparasi sampelnya kami hanya taruh gabung dengan HCl-nya supaya HCl-nya kan sebenarnya harusnya kalau idealnya HCl juga ditaruh online supaya kita sebutnya fully online. Tapi karena HCl 6,5 sangat pekat, jadi kalau kita sambungkan ke HCl langsung dan kita buatnya di meja yang bukan di dalam fume hood, itu cukup berbahaya. Jadi kami campur dulu dengan HCl. Jadi di dalam konteks yang bagian ini tidak juga kita bilang otomatis fully online karena kita tambahkan manual HCl-nya. Nanti setelah di dalam HCl baru ditarik masuk melewati pemanas sehingga dengan bantuan pemanas itu HCl-nya bisa mereduksi selenium. Ya, juga karena kami bermain supaya bisa cepat selesai, air relatif preparasi sampelnya sederhana. Paling kita saring dan sudah. Ya, eh, kemarin mau ke organik, tapi itu kita sudah bayangkan bahwa kalau organik sampelnya organik ini itu bisa saja 10 tahun tidak jadi. Jadi kita cari aman. Maksudnya bukan cari aman dalam konteks sebagai studi PhD. Ya, karena beasiswa akan habis. Ah,
Lalu apalagi ya? Untuk tes eh, kehandalan daripada alat kita itu kan ada beberapa metode ya. Idealnya itu kita bandingkan metode yang sudah standar, maksudnya metode yang sudah established. Tapi karena eh, waktu itu alat yang saya gunakan, saya coba fluorescence. Fluorescence tidak sanggup mendeteksi juga ini konsentrasi selenium. Waktu itu cukup alat yang kami punya ya, saya coba fluorescence, tidak sanggup. Jadi ini kami gunakan recovery. Recovery ini adalah cara yang terbawa lah maksudnya. Maksudnya terbawa itu artinya untuk menguji kehandalan alat kita itu dengan recovery itu sebenarnya tidak begitu kuat, tapi ya still acceptable lah. Ya, jadi makanya itu tahap terakhir. Juga adalah menggunakan referensi material. Waktu itu referensi material kebetulan tidak ada kita punya yang ini. Kalau kita pesan juga akan lama. Jadi akhirnya kita tidak gunakan, kita recovery saja. Syukurnya ya jurnalnya masih bisa menerima. Oke, terima kasih Pak Reiner. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke, baik Pak David. Ini masih berhubungan dengan tadi preparasi. Ini tadi kan mengatakan juga dia meminimalkan apa namanya ada pengaruh Fe3+ juga sama CO2+. Ini juga ini Ya. ya seperti itu ya preparasi ya untuk Ah, sampel kemungkinan ada Fe3+ sama CO2+-nya itu. Ya, setelah kami deteksi, ternyata saya juga uji sampel saya dengan ion kromatografi dan ICP. Ternyata tidak ada korelasi antara sinyal yang saya deteksi lewat alat saya dengan konsentrasi Fe yang ada logam-logam lain dan ion lain yang ada dalam sampel saya. Sehingga saya bingung. Awalnya saya pikir Fe. Ternyata saya korelasikan ada yang Fe-nya tidak ada, malah sinyalnya juga tinggi. Jadi waktu itu yang FE yang saya tampilkan tadi itu adalah simulasi di lab sendiri. Saya coba tambah FE lalu sehingga seperti itu. Tapi dari real sample, ketika sinyalnya aneh-aneh tinggi, saya coba cek FE-nya dari 5 sampel yang saya coba dengan sinyalnya berbeda, tidak ada korelasi antara tingginya FE dengan tingginya sinyal, sehingga FE-nya bukan, kobalt juga bukan. Intinya sampai terakhir itu semua ion yang saya deteksi tidak ada yang memberikan korelasi, sehingga sulit kami tangani karena tidak jelas siapa yang mengganggu sampai detik yang sampai hari ini. Jadi seandainya Fe dengan cukup saya endapkan sudah selesai. Tetapi karena saya tes saya endapkan tidak pengaruh, saya masking tidak pengaruh, macam-macam dari itu tidak pengaruh. Ya, mungkin itu. Oke, baik terima kasih Pak David. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Bibiana. Selamat pagi Ibu Bibiana. Ya, terima kasih atas pencerahannya Pak David, penelitian dan hasil yang luar biasa. Pertanyaannya, dalam optimasi penelitian yang dilakukan ada begitu banyak parameter. Apa yang menjadi pertimbangan urutan optimasi dan range angka dari setiap parameter? Oh Ya, ya, baik, terima kasih Bu Bibi. ya. Pertama, ya berdasarkan literatur review kita sudah baca-baca, jadi sudah pengalaman, pembimbing juga sudah pengalaman di bidang ini. Jadi mereka sudah tahu, oh yang pengaruh ini. Jadi dengan saya membaca juga, dengan mereka punya arahan, dengan pertimbangan tadi ada pertimbangan fisikanya, pertimbangan kimianya, kita urutkan seperti itu. Ya sebenarnya sudah banyak paper yang membahas tentang itu sehingga kita cuma mengikuti saja. Namun tentunya kita punya pertimbangan sendiri. Kenapa kita mulai dari ini dulu? Jadi dua hal yang sangat penting yang kita anggap paling berpengaruh itu adalah tadi panjang reaksi coil dan flow rate. Karena reaksi yang kita hasil produk yang kita deteksi itu berdasarkan pada reaksi yang terjadi. Jadi kalau semakin lama mereka bersama-sama, produknya semakin maksimal. Tapi kalau dia terlalu lama juga, warna yang tadinya pekat, karena dia seiring dengan waktu menyebar, maka nanti absorbansinya rendah sehingga kita optimasi itu. Lalu sama juga urutan yang lain. Sebenarnya idealnya kalau kita mau optimasi, kita sebut sebagai multivariat optimization. Artinya kita gabung semuanya, semua variabel itu kita variasikan satu persatu. Bukan satu persatu, kita gabung satu kali sehingga kita tahu persis saling mempengaruhinya seperti apa. Tapi itu eh, butuh software khusus atau eksperimental design yang ini yang agak ribet waktu itu. Jadi saya pikir simple, buat simpelnya saja begitu. Tapi idealnya begitu, kita harusnya multivariate. Kadang-kadang reviewer bertanya, kenapa
satu persatu. Kan bisa saja kalau konsentrasinya lain dari yang dioptimumkan dengan parameter lain bisa saja berubah. Ya, tapi ya untuk waktu itu ya, kami tempuhnya dengan cara telanjur ya, karena kan kita juga dibiarkan bekerja di dalam lab. Saya sudah dapat hasil baru disuruh ulang lagi, jadi saya pikir sudahlah, begini saja. Ya, untungnya bisa diterima lah. Angka-angkanya juga begitu. Biasanya kita lihat dari paper-paper yang lain, orange kurang lebih begini, sekitar begini. Dan juga saya coba-coba sendiri. Jadi sebelum saya optimasi secara sistematis, coba-cobanya juga lebih banyak. Ya, tes dulu, oh ini terlalu cepat, ini belum dapat terdeteksi. Jadi ya sekitar 1 tahun juga untuk coba-coba. Coba-coba baru bisa agak agak jelas. Mohon penjelasannya bagaimana ceritanya jalur langit itu muncul, dari mana kita ikut jalur langit ini. Ya sebenarnya kalau offline mungkin saya bisa cerita, tapi jadi kurang lebihnya begini Bu. Waktu itu saya sudah bingung apa yang saya mau lakukan. Karena setiap hari saya pergi lab, saya coba ini, coba itu, tidak ada yang berhasil. Saya sudah betul-betul tidak tahu mau coba apa lagi. Saya sudah baca semua dan saya pikir tidak ada jalan keluar ini, tapi di sisi lain harus berhasil katanya. Nah, jadi waktu itu satu pagi saya ke kampus, saya bilang, ya maksudnya saya sudah berdoa ini, berdoa terus-terus tapi tidak ada jawaban juga ini. Sampai di kampus saya pikir apalagi yang saya melakukan hari ini, karena pasti pembimbing akan tanya apa yang sudah kau lakukan. Ya akhirnya saya pikir oke, saya mau buat kompleks saja lah. Siapa tahu ini ada sesuatu di dalam, saya bisa komplekskan dengan amonia pengganggunya supaya dia bentuk kompleks. Lalu saya, siapa tahu bisa berubah reaksinya kalau saya bentuk kompleks. Nah, saya mau komplekskan amonia, saya pikir oke, saya pakai amonium hidroksida. Saya masuk ke lab, cari amonium hidroksida, padahal amonium hidroksida itu adalah bahan sehari-hari. Entah kenapa saya tidak ketemu. Saya tidak ketemu, saya gantilah dengan amonium klorida. Nah, saya ganti dengan amonium klorida. Eh, ada perubahan. Nah, disitulah mulai terjadi perubahan. Jadi itu yang saya bilang tadi, jalur langit tidak, bukan rencana saya, tapi itu yang terjadi. Barang yang ya secara menurut manusia yang dasar kebetulan, tetapi kalau menurut saya sih itu by his design. Begitu mungkin jalur langit yang saya maksud Ibu. Terima kasih. Iya, iya, jalur langit ya. Jadi Ya, itu mungkin itu kita bisa yang sering pakai lebih kelola lanjut. ini. Ibu Bibi mungkin mau kasih tanggapan Kak Ibu, Jadi Ibu Bibi punya jalur darat atau jalur laut yang lebih bagus. jalur yang lain. Oke, Ibu Bibi ada mau bicara Kak Ibu? bisa dengar kah? Bisa dengar? Bisa, kurang besar suaranya Ibu. Iya, tapi saya pakai yang tanpa ini, pakai mikrofon. Saya kasih keluar, bisa? Bisa, tapi kecil. Bisa lah. Pak David bisa dengar suara Ibu. Samar-samar. Coba Ibu. Ibu mungkin bisa mendekatkan Baik, dengan baik, baik. mikrofonnya atau gimana? Baik, terima kasih. Ya, bisa. Lanjut. Oke, terima kasih Pak David. Karena ini lagi berjuang, makanya Ya. saya butuh paling tidak peneguhan dari Pak. Ya. Terus juga mungkin membaginya itu ke mahasiswa karena memang beda sekali penelitian, tantangan penelitian S1, S2, dan S3. Dan itu yang sementara saya alami seperti itu juga seperti Pak David. Ya. Ternyata apa yang kita pikirkan mudah, ya secara otak manusia mudah, tetapi setelah dilakukan semuanya ya ternyata butuh perjuangan. Terakhir setelah kita pasrah, dan saya kira memang betul butuh jalur langit itu yang menguatkan kita untuk tidak depresi, stres dengan berbagai macam tantangan hidup. Dan saya kira ini pengalaman banyak orang, termasuk saya tanya Pak Renner, saya tanya Pak Prof Renner, Pak Prof Anton, bagaimana Prof Max almarhum, saya tanya kebetulan datang ke kos. Ternyata memang kita memang sangat membutuhkan jalur langit ini. Saya kira terima kasih atas kekuatan ini ketika kita gelisah dan segala macam. Mungkin ini menjadi kekuatan kita untuk ya melangkah ke depan, termasuk akreditasi. Semoga
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Begitu saja Ibu Shirley, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ibu Bibiana. Ya, jalur langit ya, semua orang pasti membutuhkan jalur langit. Baik, nanti bisa kalau kita ketemu kita bisa sharing lebih jauh lagi ya. Pak Reder ada tanggapan kata tadi Pak? Tadi saya belum kasih kesempatan yang tadi jawaban dari Pak David. Pak Reder ada mau ditanggapi atau gimana? Baik, terima kasih Pak David, luar biasa penelitiannya 2 tahun buntu akhirnya dengan jalur langit. Jadi nanti kita bisa minta koneksinya Pak, nomor kontak Kontak personnya ya. khusus akreditasi ini. Jangan Pak Renner, nanti langsung dipanggil Pak Renner. Langsung bertemu. Jadi saya kira tadi untuk organik memang kalau ada oksidator atau matriksnya banyak, itu memang butuh treatment sendiri karena akhirnya Pak David coba cari dalam tanda petik jalan aman tadi untuk mempersempit matriks dengan air saja gitu. Baik, makasih Pak David, luar biasa tadi. Sama-sama Prof. Renner. Kalau Baik. Prof. Tony juga jalur langitnya banyak. Aksesnya ya, aksesnya mungkin. Oke, terima kasih Pak Renner. Ya, mungkin terima Prof. kasih, Bu Tony ada Bibi, mau untuk tanyakan mengenai penelitian yang menarik ini dari Pak David, Prof. Tony, atau mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu dosen atau mahasiswa. Sini ada juga Baik. Pak Luther, ada Pak Titus. Baik Pak David, saya rasa luar biasa penelitian ya. Awal-awalnya buntu, terakhir itu kuasanya luar biasa ya, sampai validasi metode ini juga semuanya masuk ya. Padahal untuk validasi metode terakhir itu lumayan ini ya. Yang Pak David buat itu semuanya masuk dalam range ya ini. Oh ya, karena memang itu tadi kita main aman sih. Main aman. Oh, Recovery sip, juga sip. bagus semua. Hasilnya Iya, ya, main iya. aman. Ya, Tapi sih- saya yakin tadi saya lihat itu semuanya baik karena foto terakhir tuh memang kurva seperti kurva garis lurus, jadi kayaknya pasti betul juga. Yang paling akhir ya, linear ya. Ya. Baik, Oke. selamat Pak David, luar biasa Pak David ya. Terima kasih, Prof. Tony. Ibu Bibi, terima kasih sharingnya, luar biasa. Memang kita sampai titik tertentu memang kita tidak bisa, artinya otak kita terbatas, kemampuan kita terbatas, jadi ya hanya yang dari atas saja yang bisa menolong lah. Saya tidak tahu kalau orang lain di sana dan mereka berpikir bahwa itu, mereka bilang begini, coba saja akan ada satu titik di mana tiba-tiba jadi. Ya karena mereka bukan orang yang percaya ya. Jadi kalau mereka berpikir seperti itu, saya bilang ya kalau bagi saya ini ya mujizat bagi saya, tapi kalau bagi kalian mungkin tidak, mungkin by chance saja, kebetulan saja, tapi saya ya yang pasti Ibu pasti akan ada ujungnya nanti lah. Sedikit lagi Bu, sedikit lagi, saya sudah lihat aura-aura ini kayaknya sudah. Baik, dari Hampir mahasiswa. dapat jalurnya. Iya. Dari mahasiswa tidak ada yang bertanya kah? Jadi inilah pengalaman ya dalam studi ya, bukan hanya waktu kalian S1 saja, tapi S2, S3 apalagi ya, tantangannya banyak, tapi kita tetap percaya bahwa kalau kita punya Tuhan, pasti ada jalan ya, pasti ada jalan, dan teman-teman dosen sudah membuktikan itu, ya, sudah membuktikan itu dan menseringkan. Kalau Baik, saya persistensi. Iya, konsisten ya. Oke. Bagaimana, Mas, kalau tidak ada, Bapak Ibu dosen tidak ada lagi yang menambahkan? Kalau tidak ada, saya pikir kita cukup sekian saja. Terima kasih banyak kepada Pak David ya, yang sudah boleh membagikan ilmunya bagi kita semua, yang memberikan insight yang baru bagi kita semua tentang penelitian. Mudah-mudahan selain ada kolaborasi, mungkin tidak hanya analitik, tapi juga dengan bidang-bidang yang lain. Ya, terima kasih sekali lagi Pak David. Selamat datang bergabung bersama kita di kimia. Semoga metode ini juga bisa kita lakukan ya di lab kita yang terbatas, tapi menghasilkan karya-karya yang sangat tidak terbatas. Oke, itu ada yang mau bertanya, Bu? Oh iya, dengan siapa ya? Minta maaf ini tidak ada namanya. Langsung saja ya, langsung saja bisa. Ini adik saya gabung dari sana. Oke, silakan. Sebelum bertanya bisa perkenalkan diri dulu kepada kita semua. Silakan Ibu. Ibu atau Ya, saya
Ya, saya Ica Maria, adiknya Pak David. Tadi mungkin di luar materi ini ya, saya mau bertanya. Tadi ada saya lihat di materinya ada gambar jantung, apa hubungannya dengan materi yang dibahas ya sama Uh, Pak David? ya, artinya itu kalau kekurangan selenium atau kelebihan selenium itu berhubungan dengan penyakit jantung. Bisa menyebabkan cardiovascular disease, penyakit kardiovaskuler dan juga itu serangan jantung. Ya, secara detailnya saya tidak terlalu tahu, tapi itu mempengaruhi. Dan itu yang terjadi di Cina yang tahun 50 atau 60-an itu. Ada hubungannya dengan gangguan pernapasan, tiba-tiba eh, kayak kekurangan oksigen seperti itu. Begitu. Oke. Minta maaf dengan ibu siapa ya? Dengan siapa biar kita bisa kenalan kah? Sekarang namanya dulu Ibu Ice. Ice. Ibu Ice. Ica Maria. Ibu Maria. Oke, terima kasih sudah bisa hadir bersama. Ya, jadi kalau selenium ini biasa dari mana Pak ya sumbernya ya? Kalau di air itu bisa Ada sumber di seleniumnya. kacangan, ada di tanah juga, ada di mushroom. Ya, yang saya tahu itu di kacang-kacangan sama di mushroom. Kalau di air itu dia berasal dari tanah atau dari pupuk-pupuk, polusi pupuk. Ya, bisa kalau di perairan. Dan juga dekat-dekat dengan tambang batu bara atau penggunaan batu bara. Eksternal itu. Karena dia satu golongan dengan sulfur. Nah, sulfur biasanya banyak di pertambangan dan jadi selenium juga ada di situ. Ya. Oke, baik terima kasih Pak David Tambaru. Terima kasih untuk Ibu. Bapak Ibu yang sudah bisa ikut berpartisipasi dalam MRT kita pada siang hari ini. Kita akan menutup kegiatan ini. Mungkin ada satu statement dari Pak, closing statement dari Pak David dulu sebelum kita menutup acara. Ya, yang pertama mungkin terima kasih untuk kesempatan ini. Yang kedua, bagi mereka yang di bidang analitik, tantangan kita itu ternyata itu interference tadi pengganggu. Jadi kita mesti pastikan bahwa reaksi kita selektif sehingga tidak menyesatkan ketika mengukur sesuatu. Ya, dan tentunya kita perlu kolaborasi dengan orang-orang lain, anorganik-organik, karena ya mau tidak mau kita bisa berhasil hanya karena bantuan dari bidang lain. Oke, jadi tetap semangat Ibu Bibi dan teman-teman lain yang akan sekolah maupun yang sedang sekolah. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak David Tambaru. Terima kasih buat kita semua yang sudah boleh hadir hari ini. Semoga semua yang sudah kita bicarakan hari ini boleh bermanfaat buat kita semua. Dan selamat melakukan aktivitas kita selanjutnya di hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Shalom buat kita semua. Salam sehat ya. Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya Tetap bertemu semangat Bu sebentar ya. Bibi. Sebentar kita rapat akreditasi lanjut ya. Rapat Tetap jam semangat, berapa, tetap Ibu? semangat, tetap semangat, tetap sehat ya. Rapat jam berapa, Ibu? Tunggu sama tekan dulu.